Episode 74, Sepucuk Surat. Aku bukanlah orang yang mampu mengubah racun menjadi madu, karena tak bisa kuubah cinta kita yang sudah tidak sama lagi. Begitu aku menyadari bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik, maka melepaskan akan menjadi keputusan terbaik yang pernah ada. Kamu telah memberikan ketulusan hati dan pengorbanan dengan sepenuhnya. Namun yang kulakukan adalah pengkhianatan. Aku tahu aku bukan orang baik dan kamu berhak bersamanya karena dia yang terbaik. Di sisa waktuku ini, aku ingin sekali bisa melihatmu, meski hanya sekali saja. Bukan untuk apa-apa, melainkan untuk meminta maaf padamu. Tapi aku tahu diri, aku juga sudah tidak berhak lagi atas dirimu. Maka dari itu, lewat sepucuk surat ini, aku meminta maaf padamu, Nathan. Aku juga minta maaf pada istrimu, Nita. Pesan untuk Nita, tolong jagalah Nathan. Dia pria yang sangat baik. Sebenarnya aku tahu bahwa dia sudah sejak lama mencintaimu. Namun aku masih berusaha mengambil hatinya. Aku tidak rela kalau dia kembali padamu. Namun aku tahu cinta Nathan sangat tulus untukmu, Nita. Cintai dia seperti dia mencintaimu. Aku bahagia melihat kalian bahagia. Sylvia Laura. Nita meneteskan air matanya ketika sudah selesai membaca sepucuk surat yang ditulis oleh Sylvia sendiri seminggu yang lalu. Surat yang mengutarakan seluruh isi hati Sylvia kepada Nathan dan Nita. Sepertinya memang seminggu ini Sylvia dan juga Ayu berusaha untuk menghubungi Nathan karena sudah merasakan detik-detik terakhir bahwa kesehatannya semakin menurun. Itu artinya juga sebelumnya Sylvia memang sudah berusaha untuk ikhlas melepaskan semuanya, termasuk melepaskan Nathan dan juga merestui hubungan mereka. Tapi dia dan juga Nathan malah mengabaikannya. Ada rasa sesal di hati Nita saat ini. Kenapa dia tidak mengatakan pada Nathan tentang kondisi Sylvia yang terakhir kali pada waktu kemarin dia menjenguknya. Seharusnya itu bisa membuat kepergian Sylvia menjadi lebih tenang. Nita ingat saat kemarin bertemu dengan Sylvia dan wanita itu mengatakan ingin sekali bertemu Nathan dan dirawat olehnya. Ternyata itu seperti ungkapan terakhir keinginan seseorang di detik-detik kala sebelum menghembuskan nafas terakhir tadi malam sekitar jam 2 dini hari. Nathan masih berdiri di samping makam Sylvia bersama Ayu dan Azam. Setelah selesai pemakaman tadi, Ayu langsung menyerahkan pucuk surat itu pada Nita. Kata Ayu, Nita boleh membacanya terlebih dahulu sebelum ia memberikannya pada Nathan. Nathan terlihat menunduk dengan kacamata hitamnya. Di sampingnya ada Azam yang juga memakai kacamata hitam. Seperti mendengarkan Ayu berbicara, entah apa yang dibicarakan. Nita hanya bisa melihat dari kejauhan saat Ayu seperti sedang berucap dan terlihat sekali raut kesedihan di wajahnya. Mungkin saja Ayu menceritakan semua hal terkait Sylvia di saat-saat terakhirnya. Ayu sudah lama menjadi sahabat sekaligus manajer Sylvia dan selalu setia menemaninya. Mengingat keluarga Sylvia seperti sudah lost kontak dengannya, membuat Sylvia sempat angkara saat ini. Dulu saat masih menjadi model di Italia, wanita itu sedang dalam puncak karir teratasnya. Hampir 10 tahun dia berkecimpung di dunia modeling dan ingin bisa merambah internasional. Akhirnya, keinginan itu pun terwujud saat Sylvia diterima sebuah agensi di Milan. Nita masih berusaha menetralkan dadanya yang sesak akibat membaca surat dari Sylvia itu. Dan saat ini, Nita sedang berada di dalam mobilnya karena Nathan menyuruh istrinya itu untuk berteduh terlebih dahulu. Langit mulai mendung dan angin berhembus sedikit kencang. Tampak rintik-rintik hujan lembut datang diterbangkan oleh angin. Kesempatan mumpung sendiri di dalam mobil digunakan Nita untuk membaca surat dari Sylvia tersebut. Aku juga minta maaf sama kamu, Sylvia, karena gak berhasil bawa Nathan. Tapi tenang saja, aku janji bakal cintai dia sepenuh hati. Dan bisa kupastikan kami akan selalu bahagia karena sudah ada calon baby Nathan di dalam perutku. Seakan bicara pada Sylvia di depannya, Nita mengucapkan kata maaf dengan tulus.
Ada kelegaan tersendiri di hatinya setelah membaca surat tersebut. Nita berjanji akan membuat pernikahan keduanya kali ini menjadi pernikahan impiannya yang dulu pernah dia inginkan. Terdengar suara pintu mobil dibuka. Nathan masuk sambil menutup kepalanya dengan tangan untuk menghalau hujan yang turun semakin deras. "Udah?" tanya Nita menatap sang suami yang sedang mengelap wajahnya dengan tisu. "Iya udah, sekarang kita pulang ya. Hujan juga udah makin deras." Nathan segera menghidupkan mesin mobilnya, berjalan keluar dari area pemakaman umum dan langsung melesat menuju rumah mereka. Tadi Rara dan Aris juga sempat melayat dan ikut melihat proses pemakaman Sylvia, tapi sudah pulang duluan karena cuaca yang makin gelap. "Kamu gak apa-apa kan sayang?" Nita bertanya. Melihat raut wajah suaminya yang muram membuatnya ingin tahu apa yang dirasakan Nathan. "Aku baik-baik saja sayang. Mungkin ada sedikit penyesalan karena tidak bisa memenuhi keinginan Sylvia untuk yang terakhir kali." Nathan menoleh ke arah Nita, mengambil tangan sang istri dan menggenggamnya erat. Tangan Nathan terasa sangat dingin. Mungkin karena efek hujan membuat tangannya basah dan kedinginan. "Tapi kamu jangan berpikir yang tidak-tidak ya." Nita langsung menggeleng. Dia sangat paham di posisi Nathan saat ini. Dia memiliki masa lalu dengan orang yang saat ini sudah tenang di peristirahatan terakhirnya. "Aku juga ikut merasa bersalah sama Sylvia. Gak seharusnya aku egois. Kemarin aku jenguk dia. Dia bilang sangat kesakitan dan ingin sekali bertemu kamu. Kukira dia ingin kamu kembali sama dia. Tapi ternyata dia hanya ingin minta maaf sama kamu. Mungkin waktu Sylvia ngomong gitu ke aku, cuma ingin membuktikan apakah aku bisa jadi istri yang pantas buat kamu." Nita menunduk, matanya kembali memanas saat mengingat bagaimana ucapan Sylvia saat itu. "Shh, udah gak usah dipikirkan. Semuanya sudah terjadi. Ini semuanya sudah suratan takdirnya. Sekarang tinggal kita buktikan bahwa pernikahan kita akan menjadi sempurna dengan kehadiran calon baby kita. Kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Ingat, kamu sedang hamil sayang," ujar Nathan. Nita tersenyum dan mengangguk. Sepertinya setelah ini dia harus bisa menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya. "Ini ada titipan surat untuk kita berdua. Tadi Ayu yang kasih ke aku. Katanya aku disuruh baca duluan sebelum kamu yang baca," ujar Nita memperlihatkan kertas dari Sylvia. Nathan hanya menoleh sekilas. Kemudian mencoba fokus ke depan lagi. "Nanti aja yang kalau udah di rumah kita baca bareng-bareng," ucap Nathan. Nita menghela nafas. Mudah-mudahan tidak akan ada penyesalan di antara mereka, dalam artian Nathan dengan segala penyesalannya. Bersambung.